Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pengajian kita ini setiap subuh ini. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada kita semua. Semoga Allah ridhakan kita dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita duduk sejenak sebelum kita melaksanakan muamalah dunia kita. Kita khusyuk di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita suci, semoga hati kita disucikan oleh Allah, semoga hati kita dijauhkan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan di halaman yang kelima, yaitu di dalam kitab Sirrus Salikinnya pada jilid yang ke-3 ini. Tetap kita, yaitu khusyuk kita dan tawaduk kita dan bertafakkur sekalian yaitu sekalian mendengarkan pengajian ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lima baris dari atas. Dan sebab itulah bersungguh-sungguh masyaikh ahlus sufi. Dan sebab itulah bersungguh-sungguh masyayikh ini artinya jamak daripada syekh. Syekh itu guru. Jadi kalau masyayikh itu guru-guru. Makanya dalam doa kita apa? Yaitu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, wa li syekhina wa li masyayikhina wa li jaddina wa li jaddatina. Dan ampuni dan ampunin dosa daripada orang tua kami, dosa li syekhina dan dosa masyayikhina. Itu artinya para guru-guru. Jadi kalau kita nak memanggil para guru-guru, masyayikh, gitu. Masyayikh. Dan sebab itulah bersungguh-sungguh masyayikh ahlus sufi. Apa yang mereka sungguhkan? Mengetahui akan ilmu batin yang menyucikan akan hati daripada segala maksiat yang batin. Yaitu ilmu tasawuf. Ilmu batin, itulah dia ilmu tasawuf. Dan dinamakan ilmu tasawuf adalah ilmu tariqat. Dan dinamakan ia ilmu tariqat, itulah dia dinamakan ilmu suluk. Mengapa? Karena tiada yang mengetahui akan kebaikan hati dan jahatnya hati itu melainkan dengan mengetahui ilmu tasawuf itu. Dan barang siapa mengetahui akan hatinya itu, niscaya mengetahui ia akan nafsunya.
Niscaya dia akan mengetahui nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya. Baik, Bapak-Bapak sekalian. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas fokus ya. Kita sudah membahaskan tentang masalah yaitu perkataan Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Sentral seorang itu adalah dekat dengan Allah hatinya, qalbunya. Amal baik, hati tidak baik. Amal baik, amalan zahir baik, hati ma'rifat tidaklah baik. Kalau selamat hati, insya Allah selamat anggota tubuh. Kalau selamat hati, sejahtera, tidak cacat, maka bahagialah orang itu. Intinya hati yang harus diperbaiki dari segala sifat-sifat adalah sifat madhmumah. Kemudian disucikan hati itu daripada sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji. Maka disitulah banyak berbuat taat terhadap ilmu-ilmu yang diajarkan, yaitu tentang masalah hati, yaitu hakikat berbuat taat itu adalah hati. Jadi hati ini yang kita ajarkan di sini adalah berbuat hakikat. Hakikat taat itu apa? Hati. Jadi amalan hati itu hakikat taat. Zahir dari ini semua anggota tubuh, maka itu daripada sebab cahaya hati. Mengapa kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah anggota tubuh kita ini? Karena pancaran hati itu tadi, sehingga orang itu bisa menjalankan ibadah. Ada orang tidak bisa melaksanakan ibadah. Membaca Al-Quran tak bisa, salat tak bisa, tak tergerakkan daripada tubuhnya. Karena apa? Karena nur hati itu tidak memancarkan anggota tubuhnya. Maka oleh karena itu dilanjutkan barusan kita baca. Oleh karena itulah para ulama-ulama masyayikh al-sufi semua, mereka bersungguh-sungguh, bermujahadah, benar-benar mereka itu adalah dengan mengetahui ilmu batin itu. Yes? Nah, itulah usaha mereka. Karena sentralnya untuk dekat kepada Allah adalah hati, maka ulama-ulama sufi, para guru-guru ahlus sufi, semuanya mereka berusaha memperbaiki hati mereka dengan mempelajari ilmu itu. Apa ilmunya? Ilmu batin. Apa ilmu batin? Itulah dia ilmu tasawuf. Apa ilmu batin? Itulah dia ilmu yang dipajarkan, dia ilmu tariqat. Apa itu ilmu batin? Itulah dia ilmu suluk. Jadi kalau dibelajarkan ilmu batin, kita telah mempelajari ilmu tariqat, ilmu tasawuf, ilmu suluk. Karena dengan ilmu inilah, karena tidak akan baik hati itu bila tidak mempelajari ilmu batin ini, ilmu tasawuf. Hati tidak akan baik kepada Allah kalau kita tidak mempelajari ilmu batin. Penting. Jangan hanya mempelajari fikih saja kalau tidak mempelajari ilmu batin. Jangan mempelajari ilmu batin saja kalau tidak mempelajari daripada ilmu tasawuf. Dia harus digandengkan. Makanya kita belajar tauhid, fiqih, dan tasawuf. Ini tiga ini harus ada. Tiga ini harus ada. Mengapa? Karena seorang itu tidak akan baik hatinya, maka dia tidak mengetahui akan baik. Bapak kalau misalnya yang saya sampaikan, ya, seorang itu tidak akan mengetahui hatinya itu baik atau tidak, enggak tahu dia. Kalau tidak belajar ilmu
batin. Kalau tidak belajar ilmu tasawuf, seorang itu tidak akan tahu dia hatinya itu jahat kepada Allah atau tidak. Maka dia harus mengetahui dengan pelajari dengan ilmu batin. Itulah para ulama-ulama sufi semua. Mereka mempelajari ilmu ini sangatlah penting. Bila hati itu dia sudah baik, maka amalan-amalan pun akan baik. Kalau hati itu sudah khusyuk di hadapan Allah, maka anggota tubuh akan khusyuk di hadapan Allah. Oleh karena itu, orang yang mengetahui daripada hatinya ini, niscaya dia akan bisa mengetahui nafsunya. Hati yang sudah dia tahu, dia kenal, ni hati ini jahat atau tidak, maksiat atau tidak di hadapan Allah, baik atau tidak, maka dia itu nafsunya dia akan tahu. Kalau seorang itu dia mengetahui akan nafsunya itu, maka niscaya dia juga akan mengenal Tuhannya. Jelas ini ya? Maka Bapak sekalian, Ibu, mempelajari ilmu batin ini di kalangan para orang-orang yang ingin memperbaiki amalannya itu adalah menjadi wajib bagi mereka. Ilmu tasawuf itu adalah sangatlah penting. Ilmu yang memperbaiki hati. Ilmu yang mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki hati. Disitulah di awal ini kita ditegur. Kita ditegur, pelajari hati kita. Mulai dari halaman pertama, Ajaibul Qalbi. Sampai nanti ke depan kitab ini membicarakan yaitu hati yang bermaksiat yang mana, hati yang taat yang mana. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau kutipkan, apa kata beliau? Barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya ilmu tasawuf, man lam yataghalghal, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya belajar ilmu batin, ilmu tasawuf, maka dia mati, maka dia mengekali akan dosa sampai dia mati. Jadi terbawa di dalam matinya itu dosa terus tuh. Kalau dia tidak belajar ilmu tasawuf. Dan hatinya itu akan merasa dia itu dosa yang bertumpuk atau dosa yang berkepanjangan, mengekali. Bagi siapa yang dia tidak mempelajari ilmu tasawuf itu. Itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Dan Syekh Abdul Samad Al-Falambani mengutip perkataan itu di dalam kitab ini juga, dalam kitab Sirus Salikin halaman 9. Coba halaman 9, jilid yang kedua, jilid yang keempat, jilid yang keempat. Jilid yang keempat, 2 baris yang di atas, jilid yang keempat. Terus biar tahu orang yang tidak mempelajari ilmu tasawuf itu bagaimana mereka itu. Jilid yang keempat, halaman 9, halaman 9. 2 baris di atas. Dapat? Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzali rahimallahu taala, man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulumi mata misran 'ala al-kaba'ir wa huwa la ya'lamu. Man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulumi mata misran 'ala al-kaba'ir wa huwa la ya'lamu. Barang siapa tiada masuk mengetahui di dalam ilmu tasawuf ini, niscaya mati padahal ia mengekali atas dosa yang besar. Bayangkan orang yang tidak mengetahui belajar ilmu tasawuf, ilmu batin, ilmu masalah hati, maksiat kepada Allah, maka mati dalam keadaan dosa besar. Bagaimana yang dikatakan itu mati dalam keadaan dosa besar? Yaitu tidak tahu ini hati ini bermaksiat atau tidak, baik atau tidak nih hatinya, dia tidak tahu. Yakni tidak sadar akan dirinya itu dosa, tak sadar. Dan inilah murad dengan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, ia nukil daripada setengah ulama yang arifin.
Ini maksud daripada Imam Al-Ghazali, beliau nukil kepada orang-orang yang arifin. Apa kata beliau? Apa kata beliau mengutip perkataan arifin? Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaumi yakhafu alaihi su'ul khatimah. Barang siapa tidak baginya bahaginya daripada ilmu kaum al-sufi ini, orang yang tidak ada bagian mempelajari ilmu al-sufi, kata Imam Al-Ghazali, tak ada belajar dia bahagian ilmunya, ilmu orang sufi, niscaya ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan. Maksud mati dalam kejahatan, ya ini mati di dalam maksiat, padahal ia taubat daripada maksiat yang batin. Inilah martabat orang yang awam. Tingkatan orang awam itu ambil sedikit ilmu bagian daripada orang sufi. Kita belajar kitab Sirrus Salikin ini adalah tingkatan orang awam. Supaya tidak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka pelajarilah itu masalah ilmu batin. Ilmu batin, ilmu tasawufnya itu. Bagian daripada ilmunya orang sufi diambil, dipelajari supaya kenal hati kita. Hati kita kenal nafsu kita. Nafsu kita akan bisa kenal dengan Allah. Ini sangat penting, Pak. Nah, jadi orang yang tidak mempelajari ilmu tasawuf, ditakutkan dia itu nanti akan mati membawa dosa besar. Walaupun amalannya banyak. Tapi kalau tidak pelajari, tahajudnya, Qur'annya, sedekahnya, dan lain sebagainya, tapi tidak bisa mengenal ilmu batin itu. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu tarikat itu apa? Ilmu suluk itu apa? Apa saja itu kategorinya? Apa saja yang menghabiskan amalan kita? Apa saja yang mendatangkan amalan kita? Maka hati ini penting, sangat penting. Lebih lagi di usia ini. Udah menikmatin dunia, saatnya itu membersihkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dia pentingnya mempelajari ilmu batin itu.